Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enanda Najrul Mahmud dari kelas PAIA. Saya di sini akan mereview tentang perang Khaybar, perang Mu'tah, perjanjian Hudaybiyah, dan hadis berita bohong atau hadisul ifki. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perang Khaybar. Karena Khaybar merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan, pangkalan militer, sumber pemusuhan, dan pemicu peperangan, maka tidak mengherankan jika Khaybar menjadi sasaran pertama yang dilirik oleh orang Muslim. Maka di akhir Muharram tahun 7 Hijriah, berangkat Rasulullah ke Khaybar. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa tidak boleh ikut bersama beliau kecuali orang-orang yang benar-benar mau berjihad. Maka yang turut ikut berangkat bersama beliau hanyalah orang-orang yang ikut dalam perjanjian Baitur Ridwan yang berjumlah sekitar 104.400 orang. Sekalipun memang demikian keadaan Khaybar, bahwa penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat, berjalin kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam. Berhubung dengan penduduk Ghatafan dan orang-orang Arab Badui yang merupakan sayap ketiga dari pasukan musuh, pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar untuk menyampaikan pesan, Muhammad hendak mendatangi kalian, maka bersiap siagalah dan kalian tidak perlu takut kepadanya, karena jumlah dan kekuasaan kalian lebih banyak. Kaum Muhammad hanya sedikit dan hanya membawa persenjataan yang minim. Ketika penduduk Khaybar mengetahui kabar ini, mereka mengutus Kinanah dan bin Abdul Huhaik dan Huzyah bin Qais ke Ghatafan untuk meminta bantuan kepada mereka, sebab Ghatafan merupakan sekutu Yahudi dan sepakat untuk memusuhi orang-orang muslimin. Jika dapat mengalahkan orang-orang muslim, Ghatafan meminta syarat untuk diberi separuh hasil kurma Khaybar. Pada malam hari sebelum esok hari terjadinya peperangan, orang-orang muslim berada di suatu tempat di tak jauh dari Khaybar. Orang-orang Yahudi belum menyadari kedatangan mereka. Seperti biasanya, jika Rasulullah SAW hendak menyerbu satu kaum pada malam hari, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Setelah waktu subuh datang, beliau segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasanya menuju kebun. Sehingga tatkala mereka melihat kedatangan pasukan Rasulullah SAW, mereka lari pontang-panting ke perkampungan mereka. Saat itu, tatkala Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya, jika kami telah tiba di daratan suatu kaum, maka pagi itu merupakan peristiwa yang buruk bagi semua kaum yang mendapat peringatan. Benteng-benteng Khaybar terbagi menjadi dua. Yang pertama memiliki 5 benteng, yaitu Benteng Naim, Benteng Syab Ibnu Mu'az, Benteng Qal'ah Az-Zubair, Benteng Ubay, dan Benteng An-Nizar.
Adapun bagian kedua yang dikenal dengan sebutan Al-Kitabah hanya memiliki 3 benteng, yaitu benteng Khomas, benteng Khomus, benteng Wati, dan benteng Salaling. Peperangan dimulai dengan menyerbu benteng Naim, yang merupakan pusat pertahanan kaum Yahudi, utama karena letaknya yang strategis. Ali bin Abi Thalib menuju ke benteng tersebut. Lalu orang-orang Yahudi diajak masuk namun mereka menolak. Bahkan tokoh mereka, Marhab, keluar untuk menantang tanding. Tantangan tersebut diladeni oleh Ami Amir. Namun akhirnya sahabat terbunuh dan Marhab tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju untuk berduel dengan Marhab, dan ternyata dengan sekali gerakan Ali bin Abi Thalib dapat menghantam kepala Marhab hingga tewas. Dan beberapa sumber diriwayatkan bahwa pertempuran itu berlangsung beberapa hari dan kaum muslimin mendapatkan perlawanan yang sengit. Meski demikian, orang-orang Yahudi itu putus asa menghadapi serangan kaum muslimin. Maka mereka menyelinap dari benteng ini ke benteng Shab, dan berhamburan kaum muslimin memasuki benteng Naim. Benteng Ashab merupakan benteng kedua yang terkokoh setelah benteng Naim. Mereka mengepung benteng ini selama 3 hari yang dikomandani oleh Al-Hubab bin Al-Muzir Al-Ansari, hingga mereka sangat lelah dan bekal mereka tinggal sedikit. Lalu Rasulullah berdoa agar benteng ini dapat ditundukkan. Ya Allah, Engkau sudah tahu keadaan mereka, yaitu orang-orang muslim. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan, dan di tanganku tidak ada lagi sesuatu pun yang bisa kuberikan kepada mereka. Maka berikanlah kemenangan kepada mereka dengan menaklukkan benteng yang mereka perlukan, paling banyak makanan dan paling gemuk ternaknya. Orang-orang muslim lalu bangkit melakukan penyerbuan sehingga dapat menundukkan benteng tersebut. Sebelum matahari tenggelam, di dalam benteng ini kaum muslimin mendapatkan banyak senjata perang. Setelah benteng Ashab dapat ditaklukkan, kaum Yahudi berpindah ke benteng Zubair. Maka pasukan kaum muslimin menyerbu ke sana dan mengepungnya selama 3 hari. Setelah mengetahui bahwa mereka dapat bertahan karena adanya sumber air yang mengalir ke dalam benteng, maka pasukan muslimin segera menghentikan sumber air tersebut. Akhirnya keluarlah orang-orang Yahudi dan terjadilah pertempuran sengit hingga benteng itu dapat ditundukkan. Dalam pertempuran ini beberapa orang muslim terbunuh, sedangkan di pihak Yahudi sekitar 10 orang yang tewas. Benteng berikutnya yang menjadi target pasukan Islam adalah benteng Ubay. Dua jawara Yahudi menentang duel 1 lawan 1, tetapi keduanya mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, jawara Yahudi yang kedua ditaklukkan oleh kesatria masyhur, yaitu Abu Dujanah. Simak bin Kharasyah, pemilik ikat kepala merah. Setelah berhasil memasuki benteng, terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan Islam dan Yahudi. Dan kembali benteng Ubay akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Benteng ini merupakan benteng terkokoh yang ada di bagian pertama Khaybar, yaitu benteng An-Nizar. Orang-orang Yahudi sudah merasa yakin bahwa orang-orang Muslim tidak akan sanggup menyelinap ke benteng ini, sekalipun mereka mengerahkan segala kemampuannya. Melihat sulitnya benteng tersebut ditembus, Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan manzanik atau yang artinya pelempar batu besar untuk menyerang benteng tersebut, hingga pintu benteng tersebut
hancur atau rusak dan akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menerobosnya. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di dalam benteng sehingga kaum Yahudi mengalami kekalahan pahit. Dengan demikian, maka kaum muslimin berhasil menduduki benteng-benteng di lapisan pertama. Sisa-sisa pasukan Yahudi yang berhasil melarikan diri terpaksa bergabung di benteng-benteng berikutnya yang dinamakan Katibah. Sebagaimana disebut sebelumnya, ada 3 benteng utama pada pertahanan bagian dalam ini, yaitu benteng Homs, benteng Watih, dan benteng Salalib. Pada benteng tersebut, Rasulullah juga memerintahkan atau menginstruksikan pasukan Islam untuk mengepung benteng tersebut. Setelah dikepung beberapa hari lamanya, akhirnya kaum Yahudi menyerah dan meminta diadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW. Beliau pun menerimanya. Maka dengan demikian Khaybar berhasil ditaklukkan. Hasil dari penaklukan Khaybar, kaum muslimin mendapatkan ganimah yang sangat banyak atau yang sangat berlimpah. Di antara hasil pula adalah Rasulullah menikahi seorang putri tokoh terkemuka Yahudi, yaitu Safiyah binti Huyai, yang ditawan pasukan muslimin setelah dia bersedia masuk Islam. Dari kalangan muslimin, jumlah pasukan yang syahid ada 16 orang, sedangkan orang-orang Yahudi jumlah yang mati ada 93 orang. Sekembalinya dari Khaybar, pasukan Rasulullah masih sempat menaklukkan beberapa kota lainnya, di antaranya Fadak, Wadli Qura, dan Taima. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah pada akhir bulan Safar tahun 7 Hijriah dengan kemenangan yang gemilang. Yang selanjutnya itu perang Mu'tah. Perang ini disebabkan karena dibunuhnya utusan Rasulullah, yaitu Al-Haris bin Umair, yang dikirim untuk menyampaikan surat kepada pemimpin Busra. Namun, perjalanan dia dihadang dan dibunuh oleh pejabat Raja Khaisar di Balako, negara Syam, yaitu Syurabil bin Amr al-Ghassani. Padahal membunuh seorang utusan merupakan kejahatan yang keji, sama dengan mengumumkan perang. Karena itu, Rasulullah sangat murka saat mendengar kejadian itu. Maka beliau menyiapkan sebanyak 3.000 pasukan dan sekaligus merupakan pasukan Islam paling banyak, kecuali pada perang Ahzab. Pada perang ini, Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan pasukan. Beliau bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawah. Rasulullah pun berpesan kepada Zaid untuk mengajak penduduk di sana agar masuk Islam. Ini juga bila mereka mau. Jika tidak, maka pasukan muslimin harus memohon pertolongan kepada Allah lalu memerangi mereka. Setelah pasukan Islam siap berangkat, orang-orang datang mengerumuni mereka, memanggil para komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kemudian berangkatlah pasukan mujahid tersebut diantar penduduk Madinah hingga di tepi kota. Di tengah perjalanan, sampailah berita intelijen kepada pasukan kaum muslimin bahwa Raja Heraklius telah menyiapkan 100.000 pasukan Romawi di Balko, dan ditambah lagi dari pasukan Lakhm, Juzaim, Balkin, Bahra, dan Balli sebanyak 100.000 pasukan, sehingga keseluruhan pasukannya berjumlah 200.000. Jumlah raksasa dari pasukan musuh tersebut sama sekali tak diduga oleh pasukan muslimin. Maka
di mana mereka menggelar musyawarah untuk memutuskan sikap menghadapi kondisi tersebut. Mereka berencana untuk mengirim surat kepada Rasulullah memberitahukan pasukan musuh agar dikirim pasukan tambahan. Namun Abdullah bin Rawahah menentang rencana tersebut. Ia memberikan semangat kepada pasukan dengan menggemu-gemu. Abdullah bin Rawahah benar-benar mampu membangkitkan semangat para pasukan. Maka berangkatlah mereka ke negara musuh. Di sanalah pertempuran antara kedua pasukan, 3.000 pasukan melawan 200.000, 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Perangan pun berkecamuk. Pertama kali yang memegang bendera adalah Zaid bin Harisah, berperang dengan gagah berani yang sulit dicari tandingannya. Namun akhirnya dia tersungkur karena terkena panah musuh. Seketika itu juga bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun berperang dengan perkasa. Di tengah perangan, tangan kanannya terputus disambat pedang musuh. Maka bendera tersebut digenggam dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya pun terputus karena sambat pedang musuh. Maka bendera tersebut didekap oleh kedua tangannya. Hingga akhirnya pun dia terbunuh. Selain itu, bendera pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau pun dengan gagah berani menerobos ke tengah pasukan musuh. Awalnya, dia agak ragu-ragu dan menyingkir saat kemudian. Datanglah anak pamannya membawa sepotong tulang yang menyisakan daging. Lalu dia gigit sekali, kemudian dia buanglah. Lalu dia ambil pedangnya dan masuk ke medan perang. Hingga akhirnya dia gugur. Setelah syahidnya Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat bernama Sabit bin Alqam yang maju ke depan dan mengambil bendera lalu meminta kaum muslimin untuk bersepakat memilih panglima perangnya. Akhirnya pilihan jatuh kepada Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid telah menghabiskan 9 pedangnya yang patah selama pertempuran. Kini di tangannya tinggal sebilah pedang berasal dari Yaman. Pada awalnya, Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukan bertahan menghadapi musuh. Namun akhirnya beliau merasa perlu melakukan tipu muslihat yang dapat menakutkan pasukan Romawi hingga kaum muslimin dapat mundur tanpa dikejar-kejar mereka. Pada hari kedua, beliau mau merubah posisi pasukan dengan susunan yang baru. Barisan pertama kini dijadikan barisan belakang, barisan kanan dijadikan barisan kiri, sayap kiri, dan sebaliknya, pasukan sayap kiri dijadikan sayap kanan. Ketika posisi tersebut dilihat musuh, mereka merasa ada yang aneh dengan pasukan lawan. Lalu mereka pun bertanggapan bahwa bantuan bagi pasukan kaum muslimin telah datang sehingga sedikit dengan tetap menjaga, sehingga mereka ketakutan. Maka Khalid bin Walid menarik pasukan kaum muslimin sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga barisan pasukannya. Pasukan Romawi tidak berani mengejar mereka karena khawatir hal tersebut hanya jebakan kaum muslimin. Dengan demikian, berhasillah kaum muslimin menghindar dari pertempuran dengan selamat dan kemudian kembali ke Mekah. Pada perang tersebut, pasukan muslimin yang terbunuh sebanyak 12 orang, sedangkan pasukan Romawi terhitung pasti berapa jumlahnya karena banyaknya pasukan mereka. Pengaruh perang Mu'tah. Pengaruhnya sangat besar bagi kemuliaan kaum muslimin, karena setelah itu bangsa Arab sangat takjub dengan pasukan kaum muslimin yang dapat selamat dari pasukan Romawi yang terkenal kuat dan berjumlah sangat besar, sehingga dapat kembali ke Madinah tanpa keraguan. Pasukan Romawi yang sangat kuat.
tanpa kerugian berarti. Kenyataan ini semakin menguat bahwa orang-orang Muslim adalah sebuah gambaran tersendiri, tidak seperti yang dikenal dengan bangsa Arab selama itu. Hal tersebut semakin menguat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena itu, suku-suku yang selama ini memusuhi Islam mulai condong kepada Islam dan akhirnya masuk Islam seperti Bani Sulaim, Asija, Gotafan, Fazarah, Jubian, dan lain-lain. Selanjutnya tentang hadisul ifki atau berita bohong. Hadisul ifki itu ialah berita bohong tentang perjinahan istri Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW tidak menjadi halangan pada rumah tangga beliau yang pernah tertimpa sebuah fitnah. Kejadian fitnah ini bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan kepada istri muda beliau, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kisah fitnah ini terekam dalam sebuah riwayat panjang yang disebut hadis atau hadis berita bohong. Fitnah yang berasal dari kabar bohong berimbas sangat keji kepada mereka yang menjadi objeknya. Bukan hanya manusia biasa saja yang terkena imbas dari berita bohong atau hoaks. Bahkan istri Nabi Muhammad, Ummul Mukminin, pernah merasakan pedasnya kabar fitnah yang menerpanya. Berita bohong yang berdampak negatif kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah RA, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang panjang lebar. Setidaknya ada 12 ayat yang menerangkan tentang kebohongan dalam hadis ifki tersebut, yaitu ada di dalam surah An-Nur ayat 12 sampai 14. Keterangan bantahan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala asas beredarnya hadis ifki di Madinah diterangkan sekiranya dalam 12 ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Pokok ayat ini menunjukkan tentang kebohongan dalam gosip Madinah dan ancaman bagi mereka yang menyebarkan berita bohong. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Aisyah RA radhiyallahu anha yang tertinggal kereta ketika pulang dari perang Muraisy dan diantar pulang oleh Safwan bin Mu'atta. Pembuat berita bohong ini tidak lain seorang munafik bernama Abdullah bin Salul dengan menyebarkan berita kedatangan Aisyah RA bersama dengan laki-laki lain. Berita tentang hadis ifki sampai mendorong Ali bin Abi Thalib memberikan komentar kepada Rasulullah SAW. Komentar Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah menjadi sebab hubungan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah menjadi renggang. Peristiwa hadis ifki benar-benar membuat hati Rasulullah menjadi bimbang. Akan tetapi hilang setelah Allah memberikan atau membuat kejelasan sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Setelah turunnya ayat ini, maka Safwan bin Mu'attal terbebas dari tuduhan dan nama Aisyah pun bersih terbebas dari fitnah yang keji. Hadis ifki tentang tuduhan zina yang dilakukan oleh Ummul Mukminin menjadi tonggak dalam menyikapi berita bohong. Bahwa pembuat dan penyebar berita bohong terkena had hukuman sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Hukuman kepada orang berproduksi, menyebarkan atau mentransmisikan berita bohong pada masa Rasul dilakukan dengan mendera atau mencambuk pelaku sebanyak 80 kali. Hukuman itu merupakan peringatan hukuman yang kelak akan terima di akhirat. Maka dari hadis ifki umat Islam bisa belajar tentang kehati-hatian dalam menyebarkan berita belum terungkap yang belum terkonfirmasi kejelasannya. Selanjutnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi. Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah yang sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Di zaman Rasulullah SAW, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang ditempuh dengan tujuan menyatukan perdamaian dan tidak timbul peperangan. Perjanjian Hudaybiyah menjadi
salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di desa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah awalnya merupakan nama sebuah lembah yang terletak di arah barat daya dari kota Mekah. Pada akhirnya, Hudaybiyah pun dikenal sebagai nama sebuah peperangan atau perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah yaitu yang pertama, dari kedua belah pihak, yakni dari kaum kafir Quraisy dan kaum Nabi Muhammad SAW, sepakat dan setuju atas diadakannya gencatan senjata, di mana gencatan senjata tersebut ini yang kemudian akan dilaksanakan kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, setiap orang yang ada di Mekah akan diberikan kebebasan. Kebebasan ini digunakan untuk bergabung dan juga kemudian untuk mengadakan sebuah perjanjian, baik itu dengan Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, untuk setiap orang yang berasal dari pengikut kaum kafir Quraisy yang menyeberang dan pindah ke kaum muslimin, yang mana apabila berpindah tanpa ada izin yang berasal dari wali dari kaum kafir Quraisy, maka orang tersebut akan dilakukan pengembalian kepada kaum kafir Quraisy. Sementara jika ada orang yang berasal dari kaum Nabi Muhammad SAW yang bergabung dengan kaum kafir Quraisy, meskipun tanpa seizin dari walinya, maka tidak bisa dikembalikan. Yang keempat, pada saat tahun pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya harus segera kembali ke Madinah kemudian. Untuk tahun selanjutnya, Nabi Muhammad dan kaumnya bisa diizinkan untuk melakukan ibadah haji yang kemudian diberikan syarat untuk tepat tinggal di daerah di kota Mekah. Hikmah yang bisa diambil dari perjanjian Hudaybiyah ialah menjadi jelas bahwa perjanjian Hudaybiyah ini merupakan suatu kemenangan yang nyata sekali dari hal ini. Memang demikian adanya. Sejarah pun mencatat bahwa isi perjanjian ini merupakan suatu hasil politik yang bijaksana. Dalam pandangan jauh ke depan, kelanjutan dari perjanjian Hudaybiyah inilah yang mempunyai peran besar sekali pengaruhnya terhadap masa depan Islam dan bangsa Arab. Inilah pertama kalinya kaum kafir Quraisy mengakui Rasulullah SAW bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai orang yang tegak dan tinggi dan duduk sama rata dan duduk sama rendah dalam istilah mereka. Sekalipun hal ini pun membuat kaum Quraisy mengakui pula berdirinya dan adanya kedaulatan Islam. Sekian dari review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.